selalu tunjukkan solidaritas untuk ketenaran. Wani perih, wani gede. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada seluruh jajaran kader, petugas partai yang pada saat sekarang ini hadir secara virtual, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita baru saja dapat mengumumkan untuk kedua kalinya calon-calon dari kepala daerah yang seperti tadi telah dikatakan oleh Mbak Puan Maharani sebanyak 45 orang. Karena dengan keadaan yang prihatin ini, dengan adanya pandemi COVID-19, saya memang telah merapatkan berkali-kali bahwa bagaimanapun juga kita mesti berupaya calon-calon yang telah kita kerucutkan dan telah diberikan rekomendasinya untuk bisa segera diumumkan melalui telekonferensi. Sehingga dengan demikian tentunya meskipun kita mengalami sebuah keprihatinan yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita ini, tetapi tentu bagi PDI Perjuangan, terutama 3 pilar partainya harus terus bergerak. Jangan lupa gelorakan semangat gotong royong untuk selalu dekat dengan rakyat. Saya sangat yakin bahwa yang namanya kepemimpinan dari Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf dengan seluruh jajaran kabinetnya itu akan mampu menyelesaikan persoalan akibat pandemi COVID-19 ini. Apalagi kalau kita sebagai pengusung utama dari kedua beliau itu terus-menerus dapat bergerak ke bawah dan dalam sebuah konsolidasi yang solid, sehingga kita tidak akan lupa untuk membantu rakyat dimanapun mereka berada. Seperti yang saudara-saudara telah ketahui, Kongres 3 telah mengamanatkan kepada saya bahwa pilkada serentak ini yang tentu saja telah berkali-kali kita lakukan tetap sebagai sebuah konsolidasi partai, konsolidasi ideologi, politik, organisasi, dan konsolidasi kader. Apalagi di dalam proses kerja konsolidasi ini, konsolidasi ideologi akhir-akhir ini mendapat banyak tantangan. Tetapi kita harus tetap meyakini terhadap kebenaran jalan Pancasila yang telah dan selalu kita tempuh. Untuk memperkuat konsolidasi tersebut, maka saya telah perintahkan kepada DPP PDI Perjuangan agar mereka yang telah mendapat rekomendasi tetap dan segera mengikuti sekolah partai. Meskipun ada secara teknis persoalan akibat pandemi ini, tetapi sekolah partai merupakan sebuah keharusan dan dapat dilakukan secara online. Karena dengan demikian kita berharap dapat menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan selalu mengayomi rakyatnya. Pemimpin yang mumpuni itu adalah pemimpin yang kokoh di dalam menjalankan Pancasila sebagai jiwa, dasar, dan tujuan
bagi seluruh kebijakan politik yang dia ambil. Mereka juga sosok yang harus benar-benar berpengalaman dalam tata pemerintahan yang baik, mengerti bagaimana seni memimpin birokrasi, mengerti aspek perencanaan kebijakan, dan menjalankannya melalui kepemimpinan yang efektif, dan jangan lupa selalu berada bersama rakyat. Meskipun hal di atas itu belum cukup, saya selalu mencari sosok calon pemimpin yang tetap mempunyai fighting spirit, sosok yang tidak mudah tergoyangkan dalam menghadapi ujian dan tantangan. Sudah tahu kepala daerah itu tidak mudah menjalankan tugasnya. Tetapi kalau fighting spirit ini selalu ada, saya sangat yakin kita makin banyak mendapatkan pemimpin di daerah yang mendapatkan selalu apresiasi dari rakyat karena cara memimpinnya. Oleh sebab itu, saya tidak akan selalu lupa mengatakan, tetaplah selalu bersatu dengan rakyat yang kamu pimpin. Apapun juga, yang namanya seorang pemimpin tidak boleh lupa harus menyatunya antara pikiran dan nurani. Kalau kedua hal ini menjadi satu, insya Allah, maka dia, apalagi mereka-mereka yang telah saya beri rekomendasi, itu pasti akan bisa menjalankannya dengan baik. Kita tentunya tidak berkeinginan untuk kalau sudah diberi rekom lalu hanya berpikir saya hanya satu kali saja. Tetapi sebagai petugas partai, ingat, kalian adalah petugas partai yang telah diberikan rekomendasi oleh ketua umum yang mendapatkan mandat dari Kongres untuk menjalankan tugas partai dalam rangka menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing. Setelah pandemi berlangsung, saya juga telah mengeluarkan instruksi untuk segera dilaksanakan karena saya sangat terbawa oleh pelajaran yang telah diberikan oleh bapak saya, Bung Karno. Ketika saya menanyakan kepada beliau, apa yang paling utama yang harus kita berikan kepada rakyat selain daripada hal yang lain yang disebut sandang, pangan, dan papan. Beliau mengatakan, coba kamu bayangkan, kita adalah di dalam kehidupan sebagai manusia. Terbayangkankah oleh kamu kalau perut rakyat kita kelaparan, tidak bisa mendapatkan apa-apa, maka mereka pasti tidak akan bisa berpikir dengan baik. Oleh sebab itulah, di dalam keadaan yang dialami oleh bangsa kita akibat pandemi COVID-19 ini, yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk bisa segera mengatasi segala sesuatunya, baik di bidang kesehatan, baik di bidang ekonomi, maupun juga di bidang politik, dan juga di bidang pangan terutama. Makanya saya meminta untuk terus dilakukan bantuan dengan gerak cepat, dengan gerakan gotong royong. Saya menganggap hal ini adalah harus segera tanggap darurat, gerak cepat dan tepat sasaran, sehingga kita akan selalu menjadi petugas partai yang berada paling depan di dalam seluruh ajang peristiwa di Republik ini. Oleh sebab itu, janganlah mensia-siakan
tugas ini sebagai kader partai, petugas partai, 3 pilar yang ada, yang kita ketahui. Saya selalu merasa bersatu dengan kalian, karena dengan demikian rakyat pun akan merasakan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang dapat mempelopori daripada seluruh gerak yang dilakukan oleh mereka-mereka yang lain. Dari dulu saya juga sangat percaya negara kita ini kaya raya, sangat kaya raya. Saya berbicara pada Presiden Jokowi, jangan pernah takut, karena kita ini praktis semuanya ada. Apa coba kalau dipikir yang tidak ada? Yang belum adalah pengelolaannya, yang belum adalah menjalankan pengelolaan itu dengan sebuah manajemen negara yang baik. Oleh sebab itu, makanya di bidang pangan, dari dulu saya mengatakan harus selalu kita mendapatkan pangan secara kedaulatan pangan. Kita harus selalu berdiri di atas kaki sendiri. Ini harus ditanamkan, harus percaya. Untuk itulah mengapa beberapa waktu yang lalu saya telah mencanangkan yang namanya gerakan menanam, untuk sebagai bukan pendamping saja, tetapi kalau pengganti kita jadikan pendamping seperti jagung, singkong, talas, umbi-umbian, sukun, sagu, porang, kentang, pisang, dan lain sebagainya. Jangan dianggap remeh. Kalau ada tanah-tanah yang tidak terpakai, mulailah dikerjakan hal ini. Sediakanlah dananya. Karena oleh pemerintah dari sisi keuangan, kita sudah dapat merealokasi anggaran. Dan tentunya hal itu sangat harus dipentingkan, karena seperti yang telah berkali-kali saya katakan, negara lain pun terkena oleh COVID-19. Mereka yang menjadi sentra beras seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, saya rasa mereka pun sekarang sedang berupaya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita kalau selalu sedang mengalami beras, maka kekurangan beras, maka kita selalu mengatakan atau selalu harus mengimpor. Pertanyaan saya, ini bagi semua, bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau tidak ada negara pengekspor itu dapat memberikan berasnya pada kita, apakah kita akan selalu berdiam diri? Menurut saya tidak, karena untuk mengisi pangan itu sendiri sebenarnya dengan bergotong royong, bergerak cepat, dengan fokus, kita dapat memberikan seperti tadi yang saya telah katakan. Kita tidak selalu harus makan beras. Kita perlu untuk mengambil yang namanya hal-hal yang dapat kita jadikan sebagai bahan pangan. Itu yang selalu saya kumandangkan pada saat-saat kita mengalami keprihatinan mengenai pandemi 19 ini. Kita tetap harus bergotong royong. Apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah harus kita dukung sepenuhnya. Karena kalau kita hanya mengambil jalan masing-masing, tidak melakukan gerak cepat dengan bergotong royong, maka apapun juga pandemi ini akan sangat sulit untuk diselesaikan. Nah, setelah dengan diumumkannya pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, saya mengucapkan selamat. Tetapi tolong diingat, ini baru tahap dalam perjuangan, baru tahap pertama. Kalian baru terpilih untuk menjadi calon, sedangkan perjuangannya adalah insya Allah nanti bulan Desember
oleh segala. Oleh sebab itu, maka bergeraklah cepat turun ke bawah untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, dari rakyat yang akan memilih masing-masing daerah tersebut. Cobalah, saya sangat berkeinginan kalau di 2020 ini sebagai ketua umummu kita harus mencapai kemenangan yang cukup besar. Karena sebenarnya perjuangan ini bukanlah sampai di sini saja. Kita masih punya sebuah kerja keras yang harus sebagai partai kita laksanakan, yaitu adalah yang namanya pemilu dan pilkada di 2024. Tidak bisa kita hanya berleha-leha saja. Oh, sudah ada rekomendasi di tangan saya. Tidak bisa. Sepenuhnya harus terus dilakukan dengan kerja keras. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama tetap menyatukan hati, pikiran, ucapan, dan tindakanmu ke dalam satu tarikan nafas dalam mewujudkan perjuangan dalam Pancasila dan Trisakti ajaran Bung Karno. Jangan sekali-kali pernah kamu mengkhianati dirimu sendiri dengan ucapanmu sendiri. Karena dengan seperti tadi yang saya katakan, kalau pikiran dan nuranimu menjadi satu, insya Allah kemenangan ada di tangan kita. Terus rapatkan barisan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Satyam Eva Jayate, kebenaran itu pasti akan terlihat. Merdeka! Merdeka! Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Merdeka!